Di ketenangan tempat-tempat liar di dunia, kadang-kadang kematian bergerak dengan diam-diam, meluncur di antara rumput dan debu, di atas batu dan akar, dingin, sabar, tua. Sebuah gerakan kecil lidahnya dapat membaca udara seperti buku. Satu pukulan saja dapat mengubah nasib kehidupan itu sendiri. Inilah seni pembunuhan beracun. Bayangkanlah, setetes yang lebih kecil dari air mata, jernih seperti kristal, meluncur melalui daging dan menuju darah. Dalam hitungan detik, tubuh memberontak, otot-otot berkontraksi, penglihatan menjadi gelap, jantung berdebar-debar dan berhenti. Seorang pria jatuh, lalu yang lain, dan yang lain. 30 nyawa terenggut oleh sesuatu yang dengan mudah dapat ditampung di ujung jarum. Ini bukanlah mitos. Ini adalah kenyataan dari ular-ular paling beracun di planet ini. Mereka adalah makhluk yang sangat mematikan dan efisien, sehingga satu hembusan napas yang terlalu dekat dapat berarti akhir. Dari gurun Australia ke hutan-hutan Asia, dari sabana Afrika hingga hutan hujan tropis Amerika, mereka memerintah dalam keheningan. Masing-masing dipersenjatai dengan racun mematikan. Senyap seperti bayangan. Dan sekarang dunia mereka akan segera terungkap. Matahari belum muncul di ujung gurun Australia. Namun, tanah sudah dipenuhi panas. Sinar cahaya yang samar-samar menyinari cakrawala, kilauan yang terpantul di bebatuan, menjilat tepi dunia yang dipanggang dalam keheningan. Di bawah kerak tanah liat yang retak, ada sesuatu yang bergerak. Sebuah bayangan bergerak di bawah debu merah, lambat, dengan sengaja, kuno. Dari keheningan muncul taipan pedalaman, Oxyuranus microlepidotus. Dengan panjang hanya 2 meter, otot dan ketepatan, sisiknya bersinar dengan warna tanah yang terbakar matahari, hijau zaitun pucat yang dihiasi emas, yang memudar menjadi cokelat tua di dekat tulang belakang. Ini adalah penyamaran yang sempurna. Udara cukup sejuk untuk bergerak, tetapi hanya sebentar. Segera matahari akan menyengat dengan intensitas sedemikian rupa sehingga bahkan batu pun tampak menyusut di hadapannya. Untuk saat ini taipan meluncur di atas garam dengan kepala tegak, mengendus udara. Lidahnya bergerak dengan cepat dan gelisah, aroma tetap ada. Hangat, mamalia, familiar, tikus gurun, taipan berhenti sejenak. Ia belum membutuhkan kecepatan. Matanya yang kecil dan berwarna tembaga mengamati cakrawala. Sebuah lubang setengah tersembunyi oleh batu mengeluarkan hembusan udara yang lemah. Di bawahnya, labirin terowongan membentang seperti urat nadi di bawah kerak bumi. Taipan menundukkan kepalanya, merasakan getaran paling halus di tanah. Itu mulai terjadi. Ia meluncur di antara bebatuan dengan kelancaran yang menakjubkan. Tubuhnya meluncur seperti air yang tumpah ke tanah. Ia berhenti, tanah bergetar lagi. Detak jantung, suara berlarian. Tikus itu sudah dekat. Dalam sekejap, ketenangan berubah menjadi kekerasan. Ular taipan itu menyerang, cepat. Begitu cepat hingga mata tidak bisa mengikutinya. Taringnya menembus dalam, melepaskan setetes api biokimia. Di dalam tubuh tikus, racun mulai bekerja. Neurotoksin melumpuhkan saraf. Miotoksin menghancurkan jaringan otot dan hemotoksin mengurai darah. Dalam hitungan detik, makhluk kecil itu lumpuh, denyut nadinya melemah, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Taipan melepaskan diri, mengamati, menunggu. Efisiensi adalah segalanya. Ia tidak akan membuang energi untuk berjuang melawan kehidupan. Ketika kejang berhenti, ia kembali membuka rahangnya dengan keanggunan yang mustahil, menelan tikus itu seluruhnya. Di atas, seekor elang pemberani terbang malas dalam lingkaran dengan mata tajam seperti obsidian. Taipan merasakan getaran sayap sebelum bayangan itu melintas. Ia meluncur ke tempat berlindung, menempel ke tanah. Elang itu menukik tetapi terlambat. Ular itu telah menghilang, bersembunyi di bawah ambang batu.
Burung itu mendarat, bingung, mengamati sekelilingnya. Di bawah, dalam kegelapan yang sejuk, taipan itu meringkuk, tak terlihat lagi. Jam demi jam berlalu. Gurun menjadi liar di bawah terik matahari. Tak ada yang bergerak. Bahkan angin pun berhenti bertiup. Ular itu menunggu dengan sabar. Jantungnya berdetak pelan, menghemat air, energi, dan waktu. Metabolisme ular itu tenggelam dalam keheningan, seolah-olah dunia telah berhenti. Hanya ketika cahaya mulai meredup kembali, ketika bayangan memanjang dan udara menghilang, ular itu bergerak. Ia bergerak menuju pintu masuk liangnya, berhenti di ambang pintu. Ada kehadiran lain. Seekor ular coklat yang lebih panjang dan ramping bergerak di atas bebatuan. Kedua predator itu bertemu. Untuk sesaat mereka saling mengamati. Ular taipan menjulurkan lidahnya, mencoba menebak niat ular coklat. Ular coklat tetap diam. Kemudian, dengan gerakan melengkung yang lembut, ia menjauh, meluncur di antara semak-semak. Konfrontasi terhindarkan. Untuk saat ini, pada musim kemarau, tanah retak dan mangsa menghilang. Maka, bahkan raja yang paling beracun pun harus berjuang untuk mendapatkan apa yang tersisa. Beberapa minggu berlalu, lahan mulai berubah. Awan gelap berkumpul di cakrawala, rendah dan berat. Udara menjadi pekat, mencekam, penuh ketegangan. Taipan merasakannya sebelum tetes pertama jatuh. Denyut tekanan yang dalam, badai yang akan datang. Ia terbang dari sarangnya saat langit tiba-tiba terbuka. Hujan mengguyur gurun, mengisi sungai-sungai yang kering dalam hitungan menit. Membasahi tanah yang telah haus selama berbulan-bulan. Katak-katak berkoko, serangga-serangga terbang, dan aroma kehidupan menyebar ke seluruh dataran. Ular taipan bergerak di antara semuanya. Musim kelaparan telah berakhir, musim pembaruan dimulai. Hujan tidak hanya menarik mangsa, tetapi juga membangkitkan naluri lama yang terkubur dalam darah. Ular taipan mengikuti jejak feromon dari yang lain. Seekor betina, dewasa. Aromanya meresap ke dalam tanah yang lembab. Ketika mereka bertemu, tidak ada kasih sayang, hanya koreografi untuk bertahan hidup. Mereka saling melilit, menggeliat, meraba-raba udara di sekitar mereka. Untuk sesaat, tubuh mereka bergerak serempak, jalinan sisik dan kekuatan yang sempurna. Ketika selesai, mereka berpisah. Hari-hari berikutnya singkat dan cerah. Jantan berburu dengan semangat baru, mengumpulkan energi sebelum panas kembali. Suatu pagi, bayangan menutupinya lagi. Kadal dengan leher tebal dan berlapis baja memburu mangsa yang sama. Taipannya tetap diam, dengan kepala sedikit terangkat. Kadal itu menerjang, cakarnya merobek debu, tetapi ular itu lebih cepat. Satu gigitan di kaki depannya. Kadal itu menggeliat, tersandung, dan melambat. Racunnya bekerja tanpa ampun. Dalam hitungan menit, ia jatuh. Ular taipan mengamati kematiannya dalam diam. Lidahnya menyentuh panas yang memudar. Ia makan sampai matahari terlalu tinggi, lalu kembali ke bawah tanah. Di akhir musim panas, gurun kembali terik. Sumur-sumur air menyusut menjadi cermin. Katak-katak menghilang dalam lumpur. Taipan mundur ke terowongan yang lebih dalam, ke nafas sejuk dunia bawah. Di sana ia akan menunggu selama berbulan-bulan. Muncul hanya ketika panas memungkinkan makan dengan hemat, hidup di antara detak waktu. Namun bahkan di sana, dalam keheningan, kekuatannya tetap mutlak. Kelenjarnya mengandung molekul yang dapat menghentikan kehidupan dalam hitungan menit, bukan jam. Satu tetes saja yang hampir tak terlihat memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh 100 orang, untuk membungkam semua penduduk sebuah desa kecil. Namun, ular taipan pedalaman tidak membunuh untuk mendominasi atau karena kejam. Racunnya adalah alat untuk bertahan hidup. Untuk saat ini, cahaya terakhir memudar di outback. Cakrawala mulai bersinar dengan sesuatu yang baru. Badai yang membasahi dataran bergerak ke timur, membawa serta nafas dunia lain.
Udara menjadi lembab, syarat dengan aroma. Tanah merah dan retak berubah menjadi kabut dan kehijauan. Pohon-pohon tumbuh di tempat yang sebelumnya tidak ada. Dengungan serangga semakin keras. Di luar batas gurun ada kerajaan lain yang membentang. Dari sungai, bambu, dan bayangan. Di sana, di tengah hutan lembab Asia Tenggara, ular yang lebih besar, lebih cerdas, dan sama mematikannya menanti Anda. Hutan penuh dengan kehidupan, fajar menyinari kanopi yang basah. Setiap tetes hujan berubah menjadi kilauan emas. Jangkrik bersuara dari puncak pohon. Katak berkokok di genangan air di bawah. Setiap daun, setiap batang pohon berlubang, setiap potongan bambu tampak hidup. Di suatu tempat di labirin hijau yang berdenyut ini, seekor ular bergetar. Dari semak belukar yang lebat, muncul ular kobra raja, Ophiofagus hana. Ular ini sangat besar, 5 meter penuh otot. Sisiknya berkilau seperti perunggu yang dipoles, masing-masing dengan tepi hitam yang menangkap kilauan cahaya sekecil apapun. Tutup kepalanya ketika direntangkan, membentuk perisai kekuatan dan peringatan. Ia mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi, hampir setinggi dada manusia, dan hutan seolah menahan napas. Ia tidak merayap, ia maju. Udara dipenuhi aroma, lidahnya bergerak mencicipi jejak tak terlihat yang berkelok-kelok di hutan. Baginya dunia adalah dunia kimia, feromon, ketakutan, kemerosotan, sebuah jejak terlihat samar tapi jelas. Ular. Raja berbalik meluncur di atas tanah yang lembab, bergerak di antara akar bambu yang licin karena lumut. Setiap beberapa meter ia berhenti mencium lagi. Aromanya lebih kuat sekarang. Di bawah pohon palem yang tumbang ada celah kecil, gelap dan lembab. Raja menundukkan kepalanya, merayap masuk. Sebuah desisan, peringatan dari dalam. Spiral berkilauan, putih dan hitam. Seekor krait bergaris, mematikan dengan sendirinya. Tapi ini bukan lawan yang sepadan. Raja menyerang, secepat kilat, rahangnya menancap dalam. Racunnya membanjiri mangsanya. Dalam hitungan detik, krait itu kejang-kejang. Raja menunggu. Racun bekerja dengan cepat, melumpuhkan saraf, menghentikan pernapasan. Ketika kejang-kejang berhenti, ular itu mulai makan. Butuh waktu. Mangsa itu besar, prosesnya teliti, rahangnya terbuka lebar, ligamennya meluncur, tengkoraknya terlepas. Inci demi inci, predator ini memakan sesamanya. Ketika semuanya berakhir, Raja mundur ke tempat teduh. Dengan tubuh membengkak dan mata berkaca-kaca karena tenang, ia tidak berburu setiap hari. 1 kali makan sudah cukup untuk bertahan hidup selama berminggu-minggu. Namun, ia berpatroli di wilayahnya setiap hari, dari akar bambu yang kusut hingga tepi sungai di hutan. Ia meluncur seperti arus. Ular-ular lain melarikan diri saat mencium baunya. Kadal-kadal menjadi lumpuh. Bahkan monyet-monyet di pohon-pohon menjadi diam ketika bayangannya melintas di bawah. Menjelang tengah hari, udara menjadi pekat karena panas. Hujan kembali turun, tirai perak menyaring melalui puncak-puncak pohon. Raja memperlambat langkahnya, menjulurkan lidahnya lebih sering, mencari ancaman. Sebuah gerakan di kejauhan, sebuah siluet cepat dan rendah, Mangosta. Satu-satunya mamalia yang cukup berani untuk menantangnya. Mangosta itu tahu bahayanya. Namun ia berputar-putar, melompat maju dan mundur. Ular kobra itu berdiri tegak dengan tudungnya terbuka. Air hujan mengalir di tubuhnya dalam aliran yang sempurna. Mangusta itu menerjang, raja menyerang, taring melawan bulu, cakar mencakar sisik. Selama beberapa detik, hutan meledak dalam pusaran gerakan. Kemudian keheningan, Mangusta itu menyelinap ke semak-semak, ular kobra tetap teguh. Kemudian ia bergerak. Insting membawanya lebih jauh ke dalam hutan, menuju hutan tua yang jarang dikunjungi manusia. Di sana ia menemukan tempat yang sudah dikenalnya, tumpukan daun, lembab tetapi kokoh, bertumpuk di dekat pangkal pohon. Ia mengelilinginya perlahan, menjulurkan lidahnya, lalu duduk di sampingnya. Sarang, pasangannya ada di sini. Dia lebih kecil, tingginya kurang dari 4 meter, sisiknya lebih terang dengan warna yang lebih keemasan.
Di sekeliling lingkarannya di dalam gundukan itu, telur-telur itu beristirahat, puluhan putih dan kasar. Dia menjaganya dengan ganasnya seekor singa betina menyerang setiap gerakan yang mendekat. Raja mengamatinya dengan kepala tertunduk. Selama berhari-hari, ia tidak akan makan. Ia tidak akan pergi. Kehangatan tubuhnya akan menghangatkan telur-telurnya, menjaga kehidupan di dalamnya tetap stabil dalam menghadapi dinginnya malam musim hujan. Ia berputar 1 kali, 2 kali, lalu meluncur kembali, berpatroli di sekelilingnya. Dari semua ular di dunia, hanya ular ini yang membangun dan melindungi sarangnya. Hari-hari berlalu, hujan semakin deras, sungai-sungai berubah menjadi sungai besar, sungai-sungai menjadi danau, sarang mulai melunak, air naik perlahan, betina tidak bergerak, lingkarannya mengencang di sekitar telur. Katak-katak melompat di atas tudungnya, serangga-serangga menempel di sisiknya. Namun ia tetap menunggu. Di atas, raja kembali mengamati dari dahan rendah. Tubuhnya bersinar dalam kegelapan, setiap ototnya tegang. Ketika air menyentuh telur-telur, ia turun, meluncur ke sisinya. Bersama-sama mereka mulai mengaduk gundukan, menyingkirkan puing-puing, memperkuat tepinya. Itu tidak cukup. Sungai akan mengambil apapun yang diinginkannya. Ketika telur pertama pecah, menumpahkan putih telur ke dalam air, betina itu memukul permukaan berulang kali. Arus meningkat, gundukan itu hancur. Ia tetap di sana sampai tidak ada yang tersisa. Cincin-cincinnya sekarang kendur, tubuhnya gemetar kelelahan. Hanya ketika air menutupinya sepenuhnya, ia berenang ke tempat yang lebih tinggi. Raja mengikutinya dari dekat. Kerugiannya besar, tetapi akan ada musim berikutnya. Seiring waktu, air surut. Kehidupan terlahir kembali. Raja bergerak lagi di antara bambu yang berkilauan, menandai batas-batas dunianya. Seekor jantan saingan muncul, seekor ular besar, hampir seukuran dirinya. Mereka saling menatap dalam diam. Kemudian tanpa racun, tanpa kematian, mereka bangkit. Tubuh mereka saling bertautan, mendorong, berjuang untuk mendominasi. Ini adalah ritual kekuatan, pertarungan untuk hak memerintah. Daun-daun berserakan, ranting-ranting patah. Selama beberapa menit mereka bergulat, otot-otot mereka berkontraksi dan tergelincir. Kemudian penantang itu menyerah, merosot ke semak-semak. Raja turun perlahan, menang tetapi tidak terluka. Hutan kembali sunyi. Hujan kembali turun. Kobra raja mengangkat kepalanya ke angin. Racunnya neurotoksik, cepat dan akurat, dapat mengakhiri hidup seorang pria dalam setengah jam, melumpuhkan pernapasannya. Satu serangan saja dapat membunuh 30 orang. Namun, ia tidak menyia-nyiakannya. Ia hanya membunuh untuk makan dan hanya bertarung untuk menjaga keseimbangan rapuh kerajaannya. Saat sore tiba, cahaya berubah menjadi keemasan. Hutan menghembuskan uap untuk terakhir kalinya sebelum malam tiba. Raja menghilang di antara jalinan tanaman merambat. Di balik pepohonan yang meneteskan air, tanah mulai terbuka. Sungai-sungai berkelok-kelok menuju dataran luas yang diterpa sinar matahari. Udara menjadi kering, warna hijau berganti menjadi keemasan jauh di barat di seberang lautan, dan waktu ular lain berjemur di bawah sinar matahari Afrika. Matahari Afrika terbit dengan kuat dan putih, membakar cakrawala. Sabana terbangun di bawah sinarnya. Rumput keemasan bergetar diterpa angin kering. Akasia memproyeksikan bayangan panjang dan sepi. Dari celah di sarang rayap, sesuatu bergerak. Kepala yang ramping, berbentuk peti mati. Abu-abu kelam, ia meluncur menuju cahaya. Mamba hitam, Dendroaspis polylepis, telah kembali ke dunianya. Ia panjang, hampir 4 meter. Sisiknya berkilau dengan warna abu-abu keperakan, menyatu sempurna dengan debu dan kulit kayu. Terlepas dari namanya, tubuhnya sama sekali tidak hitam. Kegelapan bersembunyi di dalamnya. Hujan tidak kunjung datang, musim kemarau semakin menguat, debu menutupi rumput dan mangsa semakin langka. Sekarang dia berburu lebih jarang, menghemat energi dan mengandalkan cadangan lemak yang terkumpul selama bulan-bulan terbaik. Kulitnya menjadi kusam karena debu. Mamba lain menjelajahi wilayahnya, tertarik oleh rasa lapar yang sama. Suatu pagi, aroma orang lain memenuhi udara.
Seorang saingan, lebih besar, jantan, aroma musnya tersebar oleh angin. Dia merasakannya sebelum melihatnya, dan ketika dia datang, ketegangan langsung terasa. Dua ular, bayangan yang terpantul, berputar-putar di lapangan terbuka. Di sini tidak ada racun, tidak ada kematian, hanya dominasi. Mereka bangkit. Tubuh mereka saling bertautan dan bertabrakan, berputar-putar dalam tarian kekuatan. Debu berputar-putar di sekitar mereka. Yang lebih tinggi menekan ke bawah. Dia melawan, otot-ototnya menegang, mendesis pelan. Setelah beberapa menit pertarungan tanpa suara, dia menyerah, meluncur di antara rumput. Pemenang tetap berdiri, menjulurkan lidahnya. Dan akhirnya, hujan datang. Langit terbuka tiba-tiba, membasahi tanah dengan perak. Sabana berubah. Tanah yang retak berubah menjadi lumpur. Bunga-bunga bermekaran dalam semalam dan katak-katak berkokok di genangan air. Mamba muncul ke dunia baru ini dengan sisiknya yang berkilau, bersih seperti air. Mangsa kembali berlimpah, tikus, kadal, dan burung-burung kecil. Ia meluncur di antara bebatuan dengan rasa lapar yang kembali muncul. Seekor burung pipit terbang terlalu rendah, dan dalam sekejap ia menyerang. Satu gigitan, satu desahan, dan sayap burung itu terlipat. Mamba makan sekali lagi. Selama musim hujan, ia akan menjadi lebih kuat. Ia akan memulihkan lemaknya, sisiknya akan berkilau, dan ketika angin kering berikutnya bertiup, ia akan mundur untuk bertelur, putih, lembut, tersembunyi di bawah akar pohon berlubang. Ia tidak akan tinggal untuk mengawasinya. Tetapi sekarang, saat senja melembutkan bumi, Mamba meringkuk di dekat pintu masuk tempat perlindungannya. Sabana membentang tak terbatas di hadapannya. Hidup bergetar penuh bahaya dan janji. Angin sepoi-sepoi bertiup di rerumputan, berbisik tentang badai yang jauh di timur. Dia mengangkat kepalanya, menikmati udara sekali lagi. Aromanya baru. Di mulutnya ketika ia membukanya untuk menyerang terdapat warna kematian. Ia menjulurkan lidahnya, menikmati udara. Hari masih pagi dan sabana sudah bergetar dengan gerakan. Hewan pengerat berlari keluar dari sarangnya. Burung-burung berkicau di semak berduri. Mamba mulai bergerak. Ia meluncur dengan keanggunan supernatural. Kepalanya tegak, tubuhnya melengkung seperti pita asap. Tidak seperti kebanyakan ular, ia adalah makhluk yang aktif di siang hari. Panas membuatnya lebih tajam, mendorongnya untuk berburu. Suara gemeretak di kejauhan menarik perhatiannya. Seekor jerapah, cepat dan gemuk berkat biji-bijian yang tersisa dari musim panen. Mamba menjadi kaku, semua ototnya diam. Lidahnya bergerak kembali, 1-2 kali, mengukur jarak. Kemudian ia menyerang, 2 gigitan cepat hampir tak terlihat. Taringnya menancap dalam, menyuntikkan campuran dendrotoksin dan neurotoksin, racun yang dirancang untuk melumpuhkan sistem saraf. Tikus jerbo berlari beberapa meter lalu tersandung, kakinya menegang, napasnya terengah-engah. Dalam hitungan detik ia menjadi tidak bergerak. Mamba mengamati dari balik bayangan batu tanpa terburu-buru. Racunnya bekerja dengan cepat. 1 gigitan saja bisa membunuh 40 orang dewasa. Dosis yang diberikannya hari ini hanyalah insting, cukup untuk menghentikan detak jantung, untuk menahan udara. Ia menelan tikus jerbo itu seluruhnya. Otot-ototnya berkontraksi dalam gelombang yang menenggelamkan kehidupan ke dalam bayangan. Kemudian ia beristirahat, meringkuk di bawah seikat rumput kering. Kulitnya menyatu sempurna dengan tanah. Pada tengah hari, panas menjadi tak tertahankan. Mamba berlindung di tempat persembunyiannya. Sebuah pohon berlubang di tepi hutan akasia. Ia sangat mengenal tempat ini. Ia telah bersarang di sini selama bertahun-tahun. Kulit pohon itu masih menyimpan aroma tubuhnya, aroma mask yang samar dari sisik dan debu. Di dalam, udaranya sejuk dan tenang. Ia meringkuk dan menunggu. Di luar, sabana terus membentang. Kawanan impala berlari melintas. Seekor burung nasar terbang berputar-putar. Bahkan dalam kondisi yang keras ini, bahaya mengintai pemburu. Sebuah bayangan melintas di rumput. Seekor elang marsial. Dengan sayap terbentang seluas langit dan tatapan tajam. Ia telah melihatnya.
Burung itu melipat sayapnya dan menukik. Mamba sudah bergerak. Ia muncul dari lubang dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh ular seukurannya. Diperkirakan ia bisa mencapai kecepatan 20 km per jam, meluncur seperti cairan di atas batu. Cakar elang itu memotong udara di tempat ia berada beberapa saat yang lalu. Mamba menghilang ke dalam labirin semak berduri. Burung itu terbang naik secara spiral. Saat sore tiba, suhu turun. Udara menjadi dingin, serangga menjadi lebih berani, dan predator muncul. Dari tepi semak belukar, sosok lain bergerak. Seekor mangosta ramping dan pemberani. Ia berhenti di dekat pohonnya, mengendus-endus. Mamba mengamati dengan kepala sedikit terangkat di atas rumput. Ia mengenal musuh ini dengan baik. Mangusta cepat dan kebal terhadap dosis racun yang dapat menjatuhkan manusia dalam hitungan menit. Namun bahkan kekebalan pun tidak dapat menghentikan serangan yang tepat sasaran. Keduanya bergerak berputar-putar. Mangusta mendekat dengan cepat, berpura-pura mundur. Mamba tetap diam, menunggu langkah salah yang fatal. Tiba-tiba ada gerakan cepat, lompatan yang terlalu dekat. Mamba itu menerjang. Mangusta berputar di udara, pukulan itu menyentuh bulunya, meleset sejauh lebar kumisnya. Mereka berpisah lagi. Mangusta itu menyelinap ke dalam senja. Mamba itu turun ke tanah. Malam semakin gelap. Bintang-bintang bersinar dingin dan terang di atas dataran Afrika. Ia meringkuk kembali di lubang pohonnya, menjaga kehangatan, dengan detak jantung yang lambat dan napas yang dangkal. Di pembuluh darahnya, racun yang sama yang dapat mengakhiri nyawa manusia dalam 20 menit tetap tertidur. Berbagai minggu berlalu, daun-daun basah, tanah yang lebih subur, janji kehijauan. Musim berubah membawanya ke dunia yang berbeda. Di balik dataran luas terbentang hutan yang lebih lebat dan gelap, di mana udara bergetar karena kelembapan dan bayangan bernafas. Badai meletus, menyeret awan ke cakrawala. Mamba meluncur kembali ke pohonnya saat hujan mulai turun. Sabana menghilang di belakangnya. Berjarak bermil-mil jauhnya di benua yang sama, hutan bernapas dalam keheningan. Sinar matahari menembus kanopi seperti tombak menyentuh tanah yang lembab, di mana daun-daun membusuk dan kumbang-kumbang berbisik. Udara terasa pekat, dipenuhi aroma hujan dan pembusukan. Di sini, di bawah dedaunan lebar dan akar yang kusut, sebuah siluet terbaring setengah terkubur di antara sampah. Pola warna coklat, ungu, dan krem menyatu sempurna dengan tanah. Hanya kilauan samar dari sebuah mata yang mengungkap keberadaannya. Ular Gabon, Bitis gabonica, menunggu. Ular ini sangat besar, setebal lengan bawah manusia dan panjangnya lebih dari 1,5 meter. Kepalanya berbentuk segitiga, lebar dan berat, dihiasi dengan 2 sisik tanduk di atas lubang hidungnya. Di sepanjang punggungnya, potongan-potongan warna coklat dan coklat muda tersebar seperti daun-daun yang gugur. Hal ini membuatnya tak terlihat bahkan oleh mata yang paling tajam sekalipun. Ia tidak bergerak selama berjam-jam, selama berhari-hari. Tubuhnya menyatu dengan tanah hutan. Sebuah bisikan terdengar di semak-semak. Seekor tikus yang berani dan tidak sadar mengendus tepi dahan yang jatuh. Cakarnya yang kecil berlari di atas daun-daun kering, terdengar seperti hujan. Ular Gabon merasakan getaran di perutnya. Otot-ototnya menegang tanpa suara di bawah tubuhnya yang tidak bergerak. Lidahnya menjulur sekali, menyerap bau dan panas ke dalam pikirannya yang tajam karena lapar. Tikus itu mendekat, kemudian tanpa peringatan ia menyerang. Itu terjadi lebih cepat daripada yang dapat diikuti oleh mata manusia. Serangan itu berlangsung kurang dari 1/10 detik. Taringnya yang terpanjang di antara semua ular berbisa di bumi sepanjang 5 cm menembus dalam-dalam. Aliran racun mengalir deras ke tubuh tikus, campuran hemotoksin dan sitotoksin yang dirancang untuk menghancurkan pembuluh darah, merusak jaringan dan menyebabkan organ-organ kolaps. Lantai hutan kembali sunyi. Tikus itu bergetar sekali, lalu tidak lagi. Racunnya tidak membunuh seketika, tetapi secara total. Dalam hitungan detik, darah mengental, daging meleleh, dan sistem vital yang rumit runtuh. Bagi manusia tanpa perawatan, kematian akan datang dalam hitungan jam.
pendarahan internal, pembengkakan, dan kegagalan organ. Satu gigitan saja bisa mengakhiri 20 nyawa. Namun, ia menggunakannya dengan tepat, tidak pernah menggigit tanpa tujuan. Ia menunggu sebentar lagi, memastikan mangsanya tidak bergerak. Kemudian ia maju, membuka mulutnya lebar-lebar, dengan taring terlipat, sementara rahangnya melebar di atas makanannya. Tubuhnya bergelombang dalam gelombang otot yang lambat. Ketika selesai, ia kembali diam. Tonjolan kecil di perutnya adalah satu-satunya tanda kekerasan yang baru saja terjadi. Di sekelilingnya, hutan bergetar. Katak-katak berkokok di genangan air. Serangga-serangga berdengung. Seekor musang lewat, dengan moncongnya bergerak-gerak mencari larva. Di atas, seekor burung rangkong menjatuhkan biji yang memantul di dedaunan dan menghilang dalam kegelapan. Ia merasakan semuanya, namun dia tetap seperti hantu. Jam demi jam berlalu. Udara sedikit mendingin, kabut tebal menyebar di antara batang-batang pohon. Suara lembut dan terus-menerus mendekat. Musang itu kembali, mengendus lebih dekat, mungkin mencium aroma makanan terakhirnya. Kumisnya menyentuh dahan di dekat kepalanya. Pupil matanya menyusut menjadi 2 celah. Musang itu ragu-ragu. Hutan menahan napas. Namun, musang itu melanjutkan perjalanannya. Ular berbisa tidak akan menyia-nyiakan racunnya untuk tantangan yang terlalu besar, kecuali jika terpaksa. Ia bisa tinggal di tempat yang sama di hutan selama seminggu, bahkan sebulan, dan hanya makan ketika ada kesempatan. Metabolisme tubuhnya lambat. Dengan berakhirnya musim kemarau, hutan berubah. Udara menjadi lebih lembab dan pekat. Setiap sore, awan berkumpul dan meledak menjadi badai yang tiba-tiba dan hebat. Air hujan menetes dari puncak pohon, menggenang di sekitar akar, dan mengisi liang-liang. Ini adalah musim pembaruan, dan bersamaan dengan itu, kelimpahan kembali. Katak berkembang biak, hewan pengerat berlarian, dan burung-burung turun dari dahan tertinggi untuk mencari makan. Ular Gabon bergerak lebih sering sekarang, terbangun oleh rasa lapar saat mencium aroma kehidupan yang bergerak. Ia meluncur di atas serasa tanpa suara. Ia sering berhenti, menikmati udara dengan lidahnya. Saat senja, ia menemukan apa yang dicarinya. Seekor duiker kecil, lembut dan lincah sedang mengunyah buah yang jatuh. Ia mendekat sentimeter demi sentimeter hingga kepalanya hanya berjarak 1 meter. Serangannya saat tiba sangat dahsyat, jauh lebih cepat daripada refleks duiker. Taringnya menancap dalam di kaki, memompa racun dalam jumlah besar. Duiker itu melolong sekali, tersandung dan jatuh ke semak-semak. Dalam hitungan menit, darahnya mulai menipis dan jaringannya meleleh dari dalam. Ular itu menunggu di bayang-bayang, mengamati. Kematian sudah pasti, di atas ada sosok yang bergerak. Seekor macan tutul, matanya bersinar di antara dedaunan yang basah, menangkap aroma darah yang samar. Ia mendekat dengan diam-diam, otot-ototnya menegang di bawah bulu berbintik-bintik. Ular itu merasakannya terlambat, sebuah kaki menghantam berat dan tepat. Ia berbalik, mendesis, menggeliat untuk membalas serangan. Macan tutul itu mundur tepat pada waktunya. Cakarnya mencakar sisi tubuh ular. Kemudian, dengan kecepatan yang sama, keheningan kembali. Macan tutul itu mundur. Ular Gabon terbaring terluka tetapi masih hidup. Sisiknya robek dan tubuhnya melingkar untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, lukanya sembuh. Kulit baru tumbuh, halus dan pucat. Hujan semakin deras, mengguyur tanpa henti di atas puncak pohon. Dia bergerak lagi, didorong oleh panggilan leluhur. Di suatu tempat di hutan ini ada yang lain menunggu. Seekor jantan tertarik oleh aroma. Mereka bertemu di bawah kelembapan yang pekat. 2 raksasa dengan pola simetris perlahan-lahan saling bertautan di antara akar-akar. Gerakan mereka lambat, ritual. Hutan seolah berhenti di sekitar mereka. Tanpa suara, tanpa perjuangan, hanya gesekan lembut sisik dan irama napas. Ketika mereka berpisah, udara menjadi lebih pekat, syarat dengan pembaruan. Segera ia akan melahirkan generasi berikutnya, puluhan anak yang hidup, masing-masing miniatur yang sempurna, siap untuk menghilang di antara serasah daun. Sementara itu, udara tetap rendah di atas dataran India.
Sore hari menyelimuti lapisan emas dan asap. Sinar terakhir matahari menyinari sawah dan rumput liar. Panasnya hari masih terasa, menekan tanah. Dari bayangan di dekat sekelompok batu, ada sesuatu yang bergerak. Tanah itu sendiri tampak bergerak. Sebuah gulungan, tebal dan berwarna tanah, meluncur bebas dari debu. Ular Russell, Daboia russelli, memulai perburuannya. Ular ini tidak besar untuk ukuran ular besar. Panjangnya hanya 1,5 meter, tetapi tubuhnya tebal, berotot, dan memiliki pola lingkaran yang rumit berwarna perunggu, krem, dan coklat tua. Matanya bersinar seperti ambar cair, besar dan tanpa berkedip. Ia bergerak tanpa terburu-buru. Tubuhnya meluncur dengan lembut di atas tanah, lidahnya bermain-main dengan malam. Pada siang hari, ia bersembunyi di bawah batang kayu, di cekungan kering, terkadang di bawah atap jerami gubuk. Tetapi malam adalah kerajaannya. Saat itulah ladang menjadi hidup. Katak-katak berkokok di genangan air. Tikus-tikus bersembunyi di antara batang-batang tanaman. Jangkrik-jangkrik berdetak tanpa henti. Dia mendengarkan semuanya. Setiap getaran di tanah memberitahunya kemana kehidupan bergerak. Dia berhenti di dekat sekelompok lubang tikus. Hewan pengerat, gemuk, tidak waspada setelah panen. Dia meringkuk dengan kuat, tubuhnya setengah terkubur di rumput, dan kepalanya hanya sedikit mencuat di atas tanah. Ular berbisa itu menunggu, tidak bergerak. Menit-menit berlalu. 1 jam. Kemudian kumis, ekor, gerakan. Tikus itu muncul. Serangan itu tiba-tiba, ganas, dan tepat sasaran. Sebuah kilatan gerakan, suara lembut udara yang terbelah, dan kemudian keheningan. 2 taring panjang, tajam seperti belati, menancap dalam kedaging tikus. Sebuah aliran racun menyusul, kental, hemotoksik, dirancang bukan untuk melumpuhkan, tetapi untuk menghancurkan. Racun itu membanjiri aliran darah yang kecil, merobek sel-sel darah, menggumpalkan beberapa, memecah yang lain. Tikus itu jatuh, kejang-kejang. Dalam hitungan detik, darahnya berhenti mengalir dengan normal. Dalam hitungan menit, nyawanya benar-benar padam. Dia menunggu dengan sabar sampai tikus itu berhenti bergerak. Racunnya tidak bersih. Bagi manusia, tanpa pengobatan, itu berarti penderitaan yang menyiksa, pembengkakan, pendarahan, gagal ginjal dan jantung dalam hitungan jam. 1 gigitan saja bisa mengakhiri 20 nyawa. Namun, dia hanya menyerang untuk makan, bukan karena marah. Ketika merasa terancam, ketika langkah kaki mendekat terlalu dekat, desisan keluar darinya seperti uap yang melarikan diri. Itu bisa menghentikan seorang pria dengan tiba-tiba membeku dalam kegelapan. Tetapi para petani yang bekerja di ladang ini sering tidak melihatnya. Kaki telanjang menginjak rumput tinggi. 1 detik kelalaian sudah cukup. Setiap tahun, ribuan orang secara tidak sengaja bertemu dengan taringnya. Ia membunuh lebih banyak manusia daripada ular lain di subkontinen ini. Bukan karena agresi, tetapi karena kedekatan. Malam ini, bagaimanapun, ladang itu kosong. Ia melahap mangsanya perlahan-lahan, dengan rahang terbuka lebar dan otot-ototnya bergelombang di sepanjang tubuhnya yang tebal. Setelah selesai, ia beristirahat di bawah seikat alang-alang. Di seberang ladang, seekor elang terbang berputar-putar, matanya yang tajam mencari gerakan. Ular berbisa itu tersembunyi dengan sangat baik. Namun, ia memiliki musuh lain. Mangosta yang cepat yang berburu dengan penciuman, kebal terhadap dosis racun yang dapat membunuh seekor sapi. Seekor mangosta sekarang berlari di dekatnya, mengendus-endus dengan ekornya bergerak-gerak dengan gugup. Ular itu merasakannya melalui tanah dan meratakan tubuhnya. Ia menyamarkan dirinya dengan sempurna di antara debu. Mangosta berhenti mendengarkan, kemudian melanjutkan perjalanannya mengejar mangsa yang lebih mudah. Ular tetap diam selama berjam-jam. Malam semakin gelap, udara dipenuhi kabut dan nyamuk. Di kejauhan, guntur bergemuruh, pertanda musim hujan. Selama berminggu-minggu, ia merasakan perubahan akan datang. Kelembapan meningkat, tanah menjadi lunak. Ketika hujan tiba, semuanya akan berubah. Ladang akan tergenang, liang-liang akan tenggelam, mangsa akan tersebar.
Ular berbisa harus bergerak, beradaptasi. Tetesan pertama jatuh sebelum fajar. Berat, tebal, dan hangat. Mereka menghantam tanah seperti drum. Ular berbisa muncul ketika air menggenangi persembunyiannya. Kilatan petir melintasi cakrawala, memperlihatkan sosoknya yang meluncur di antara batang-batang padi yang setengah terendam lumpur. Katak-katak melompat kemana-mana, serangga berkerumun. Ia menyerang berulang kali, makan sebelum banjir memaksanya naik ke tempat yang lebih tinggi. Pada tengah hari, dunia menjadi air. Ladang-ladang telah berubah menjadi danau dangkal. Ia menemukan perlindungan di gundukan tanah di bawah pohon tumbang, meringkuk erat dan menunggu. Hari-hari berlalu, hujan tidak berhenti, tanah tergenang. Namun kehidupan selalu berlanjut dan saat air perlahan surut, musim baru dimulai. Sekarang ia lebih berat, tubuhnya penuh dengan kehidupan. Ular Russell tidak bertelur. Mereka melahirkan anak-anaknya yang hidup, versi kecil dari diri mereka sendiri, masing-masing sudah siap dan bersiap. Saatnya tiba tanpa suara, pada suatu sore yang lembab dan dipenuhi aroma rumput basah. Dia meringkuk erat dan gemetar. Satu demi satu, ular-ular kecil itu meluncur bebas. 20, 30, 40 ekor. Masing-masing seukuran telapak tangan. Mereka langsung menyebar, menghilang di antara rerumputan. Dia mengamati sejenak, lalu pergi. Tugasnya sudah selesai. Dunia di sekelilingnya berdengung dengan suara jangkrik, katak, dan gemericik ternak yang bergerak di jalan setapak yang tergenang air. Ia meluncur ke air, dengan kepala tegak, berenang dengan gerakan lambat dan penuh perhitungan. Saat matahari terbit, uap naik dari tanah. Ladang kembali bersinar hijau dan keemasan. Para petani kembali merawat padi, bertelanjang kaki di atas tanah yang lembut. Ular itu tetap berada di perbatasan antara alam liar dan yang telah dijinakkan. Sekarang ia berburu di antara bebatuan, tempat kadal-kadal kecil berjemur. Serangan cepat, desisan lembut, mangsa dimakan tanpa menyisakan apapun. Setiap malam ia makan, berganti bulu dan tumbuh. Tubuhnya menjadi gelap dengan sisik baru yang lebih berkilau dan kuat. Ia mendengarkan tanah, suara gemeretak mangsanya, dan irama hujan yang jauh, mengenalinya baik melalui sentuhan maupun penciuman. Sesekali ia bertemu dengan sesama jenisnya. Kadang-kadang mereka berbagi sebidang tanah dengan damai, dipisahkan oleh batas-batas tak terlihat. Kadang-kadang mereka bertabrakan. Dua betina bertemu di dekat tumpukan puing-puing, tubuh mereka berdiri tegak, mendesis dan saling melilit. Mereka menyerang, bukan untuk membunuh tetapi untuk merebut wilayah. Ketika selesai, salah satunya mundur terluka tetapi masih hidup. Saat fajar, ia kembali untuk beristirahat di bawah batang pohon yang terbuang. Untuk saat ini, ladang-ladang penuh, musim hujan terus-menerus, dan malam penuh dengan makanan. Namun, musim berubah seperti biasa. Segera hujan akan berhenti, tanah akan retak, dan udara akan kembali memanas dengan kuat. Ular akan masuk ke dalam bayangan, menunggu saatnya. Angin sepoi-sepoi menggerakkan rumput. Angin itu membawa aroma yang berbeda, garam, jarak, hutan. Di selatan, di mana angin menjadi hangat dan lembab, hutan menjadi lebat hingga menjadi sesuatu yang kuno dan hijau. Ular itu meluncur di antara rumput. Angin berubah, udara berbau laut yang jauh, hutan yang lebih dalam di seberang air. Ke selatan, di luar pantai Asia, dunia baru menanti. Dunia baru, penuh dengan spiral dan warna. Di sana, di hutan, malam tiba dengan cepat. Bayangan memanjang dan menyatu hingga hutan menjadi satu kesatuan makhluk hidup yang bernapas. Suasana terasa berat, diisi dengan aroma daun basah, tanah, dan pembusukan. Di bawah kanopi pohon, di bawah selimut dedaunan yang gugur, sesuatu bergerak. Sebuah segitiga pucat berkilauan dalam kegelapan. Ular Verdelans, Bothrops asper, telah bangun. Ia merayap perlahan ke depan, sisiknya berkilau seperti perunggu yang dilapisi minyak, dengan pola belah ketupat hitam dan coklat yang menyatu sempurna dengan tanah yang dipenuhi sampah. Panjangnya hanya 2 meter, tetapi setebal pergelangan tangan manusia.
Lidahnya bergerak masuk dan keluar, mencicipi udara. Dia merasakan sesuatu. Gerakan, sapuan lembut cakar kecil, hewan pengerat, pengumpulan. Dia bersembunyi di bawah dedaunan dekat jalan setapak sempit yang dilalui oleh makhluk-makhluk malam yang tak terhitung jumlahnya. Di sana dia akan menunggu. Hutan bergemuruh di sekelilingnya, serangga berkicau, katak menguak, dan di suatu tempat di atas, seekor monyet mengeluarkan teriakan terakhir sebelum terdiam. Verdelans tetap diam, seperti senjata yang menunggu pelatuknya. Tubuhnya dingin tetapi waspada, kepalanya miring. Lubang-lubang termosensitif terbuka ke dunia. Mereka mendeteksi suhu udara, denyut nadi, dan panas mangsa. Menit-menit berlalu. Tiba-tiba ada suara berderak. Seekor tikus coklat dengan moncong gemetar muncul dari semak-semak. Ia menyeberangi jalan setapak dengan tergesa-gesa, tidak menyadari bahaya yang bersembunyi beberapa sentimeter darinya. Dalam sekejap ia menyerang. Gerakannya sangat eksplosif. Sebuah pusaran gerakan, otot-otot yang mengempis seperti pegas yang dilepaskan. Taringnya sepanjang ibu jari manusia menembus daging. Serangan itu berakhir dalam waktu kurang dari 70 milidetik. Hewan pengerat itu menjerit, terhuyung-huyung, dan mati dalam hitungan detik. Verdelans mundur, menunggu racunnya bekerja. Gigitannya menghasilkan campuran yang mengerikan, hemotoksik dan proteolitik. Racun ini menghancurkan dari dalam, meledakkan pembuluh darah, menguraikan jaringan, dan mengubah daging menjadi cairan. Satu tetes saja bisa membunuh 30 orang. Bagi tikus, itu berarti kematian seketika. Saat makan, ia menelan mangsanya secara utuh. Tidak ada proses mengunyah, tidak ada jeda. Hanya konsumsi yang lambat dan efisien. Di dunia yang lembab ini, makanan cepat rusak. Ia makan saat bisa, beristirahat saat harus. Hutan menghargai kesabaran. Ia adalah pemburu sekaligus bahaya. Spesiesnya bertanggung jawab atas gigitan ular terbanyak di Amerika. Petani yang membersihkan semak belukar, pelancong yang melintasi jalan setapak hutan, semuanya berisiko melangkah terlalu dekat. Ular Verdelans menyerang karena takut, bukan karena kejahatan, tetapi racunnya tidak memaafkan. Daging menjadi hitam. Anggota tubuh membengkak, darah mengalir dari kulit. Tanpa pengobatan, kematian dapat terjadi dalam 1 jam atau berlangsung selama 6 jam. Kejam dan tak terhindarkan. Saat fajar, ia mundur lebih dalam ke dalam bayangan di bawah jalinan akar. Saat matahari terbit, sinar matahari hampir tidak menyentuh lantai hutan. Burung beo berkicau di puncak pohon. Semut berbaris dalam barisan hitam yang padat di atas tanah. Namun, di tengah kelimpahan ini, bahaya mengintai. Kupu-kupu Verdelans tidak sendirian. Di atas, elang harpyia terbang berputar-putar. Sayapnya yang lebar memotong udara. Ia memangsa monyet dan sloth, tetapi kadang-kadang juga memangsa ular. Terutama ular yang terlalu jauh dari tempat berlindung. Ular berbisa itu tetap diam, tubuhnya menyatu dengan akar-akar. Kemudian, saat senja, hujan mulai turun. Awalnya ringan, lalu deras. Dalam hitungan menit, hutan berubah menjadi drum. Setiap daun bergetar mengikuti irama. Ular berbisa itu muncul dari tempat persembunyiannya, menjilat air dengan lidahnya. Hujan membangkitkan kehidupan. Katak-katak berkokok dengan hiruk-pikuk. Hewan pengerat berlari mencari tempat berlindung. Mangsa bergejolak di mana-mana. Ia meluncur di antara genangan air. Otot-ototnya menegang dengan kekuatan yang sunyi. Di bawah hujan lebat, ia menemukan seekor katak yang bersembunyi di bawah daun yang jatuh. Serangan lain, mangsa lain. Racunnya tidak hanya membunuh, tetapi juga memulai proses pencernaan dari dalam. Ia menelan, beristirahat, dan menunggu dorongan lapar berikutnya yang mendorongnya untuk terus maju. Musim hujan adalah musim kelimpahan baginya. Mangsa berlimpah, saingan berkeliaran. Jantan, dipandu oleh penciuman, mengikuti jejak tak terlihat untuk mencari betina. 2 di antaranya bertemu di bawah pohon palem yang tumbang. Mereka mengangkat kepala, melilitkan tubuh, dan bertarung dalam keheningan. Tanpa gigitan,
tanpa darah, hanya kekuatan yang menentukan dominasi. Kaimamimai pemenang mempertahankan wilayahnya. Yang kalah mundur menyelinap ke dalam bayangan. Saat kawin, Verdelans melakukannya secara rahasia. Tersembunyi di antara akar-akar, tubuh mereka yang saling bertautan bergerak dengan anggun, lambat dan penuh pertimbangan. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan anak-anak yang hidup, replika mungil dengan taring yang sudah berfungsi dan racun yang mematikan. Mereka langsung berpencar, masing-masing ditakdirkan untuk mengikuti jalannya sendiri. Di hutan, kemandirian dimulai sejak lahir. Namun kelimpahan itu memudar. Dengan berkurangnya curah hujan, sungai-sungai menyusut dan hutan mengering. Udara lembab berubah menjadi debu. Sekarang ia harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencari makan. Malam-malam menjadi lebih panjang dan rasa lapar semakin meningkat. Serasah daun berderak di bawah sisiknya. Suatu hari, ia menemukan jejak predator lain. Seekor ular boa besar telah merebut wilayahnya. Keduanya bertemu di tepi batang pohon yang tumbang dengan tubuh tegang. Ular boa lebih besar, lebih berat, tetapi lebih lambat. Ular beludru menyerang lebih dulu, menancapkan taringnya dalam-dalam. Ular boa menggulung diri, menggeliat, tetapi racunnya bekerja dengan cepat. Segera hutan kembali sunyi. Seiring berlalunya hari, musim kemarau semakin terasa. Sungai-sungai mengalir di antara celah-celah dan dedaunan pohon yang dulunya hijau kini memudar. Verdelans bergerak ke dataran yang lebih rendah, tertarik oleh kelembapan tipis di dekat tepi sungai. Di sana, di antara batang-batang kayu yang membusuk dan bebatuan yang diselimuti kabut, ia menemukan tempat berlindung. Hutan telah menjadi lebih jarang, tetapi masih berdenyut dengan kehidupan. Monyet cappuccino berceloteh di dahan-dahan yang jauh. Seekor oselot bergerak diam-diam di antara semak-semak, matanya yang berwarna kuning keemasan mengamati udara untuk mencari gerakan. Kucing itu berhenti dengan lubang hidungnya mengembang. Ia merasakannya. Untuk beberapa saat, predator berhadapan dengan predator. Ular itu tetap tegak, dengan kepala terangkat. Oselot mendesis pelan, mempertimbangkan risikonya. Kemudian, dengan ketepatan kucing, ia mundur. Ular Verdelans kembali merunduk. Saat malam tiba, kunang-kunang terbang di udara yang lembab, cahayanya berkedip seperti bintang jatuh. Ular itu meluncur di antara mereka, seperti bayangan di antara bara api. Tubuhnya yang basah oleh embun bersinar redup dalam kegelapan. Ia menuju jalan setapak sempit yang mengarah ke tanah terbuka batas dunianya. Di sana, di bawah pohon-pohon terakhir, tanah menjadi berpasir dan udara menjadi lebih tipis. Di sini, hutan mulai menghilang. Sementara itu, jauh di benua lain, gurun Timur Tengah tertidur di bawah bulan putih. Angin bertiup di atas bukit pasir, berbisik di antara duri dan batu. Malam itu sejuk. Udara dipenuhi dengan gerakan ringan. Kumbang berlarian. Seekor kadal menyelinap di antara bayangan. Di bawah batu datar terkubur di pasir, gelombang mulai bergerak. Butiran-butiran pasir bergerak. Seekor ular kecil berwarna coklat pucat muncul dari persembunyiannya. Matanya menangkap cahaya bulan seperti tetesan emas cair. Ular bersisik gergaji Seekis carinatus terbangun. Dengan panjang hanya 0,5 meter, ramping dan berotot, ia bergerak dengan presisi yang halus. Sisiknya berkilau dengan tepi bergerigi yang samar, pucat di bagian samping dan kasar seperti amplas. Saat meluncur, ia tidak meninggalkan jejak. Ia keluar dari liangnya dan berhenti, mengendus udara dengan gerakan lidah yang ringan. Saat panas terakhir menghilang dari batu-batu, ular itu mulai bergerak. Tubuhnya bergelombang dengan ritme yang aneh dan efisien, meluncur di atas pasir yang mendingin. Setiap gerakan meninggalkan jejak melingkar, catatan kecepatan dan niat. Dia berburu di malam hari, saat kehidupan berani bergerak. Kadal kecil, jerapah, jangkrik, apapun yang bergerak dan bernapas adalah mangsa yang sah. Dia berhenti di dekat semak belukar. Di bawah duri, seekor tikus berderak. Dia langsung meringkuk, tidak bergerak, dengan kepala sedikit terangkat dari pasir. Pupil matanya menyusut.
Lidahnya bergerak lagi. Dunia menyusut menjadi detak jantung dan panas. Dia merasakannya, denyut darah, nafas yang sedikit naik turun. Kemudian kilatan cahaya, serangan yang terlalu cepat untuk diikuti oleh mata. Taringnya menembus dalam, menyuntikkan dan menarik diri. Racunnya adalah alkimia gelap. Campuran hemotoksin yang merobek jaringan, memecah kapal, mengubah darah menjadi air. Dirancang tidak hanya untuk membunuh, tetapi untuk memusnahkan. Tikus itu tersandung, gemetar, dan jatuh. Dalam beberapa menit, organ-organnya mulai gagal berfungsi. Bahkan setetes racun ini bisa membunuh 5 orang dewasa. Bagi mangsanya, racun ini mematikan. Ia makan dengan cepat, menelan mangsanya utuh. Kemudian ia beristirahat. Di atasnya, seekor burung hantu biasa terbang rendah, sayapnya yang senyap menembus cahaya bulan. Ular itu merasakan getaran bulu-bulu, bayangan samar. Ia menjadi kaku. Cakar burung hantu menyentuh pasir dan gagal. Ular itu menghilang ke bawah permukaan dalam sekejap. Ia mengubur dirinya dengan gerakan berliku-liku, sampai hanya matanya yang tersisa di atas butiran-butiran pasir. Saat fajar, gurun akan kembali membara. Batu-batu akan hangus, udara akan bergetar karena panas. Untuk saat ini ia kembali merayap ke liangnya, membiarkan dirinya diayunkan oleh pasir yang sejuk. Jam-jam berlalu dalam keheningan, jantungnya melambat. Tubuhnya menyimpan energi, air, panas, nafas. Di dunia yang penuh dengan ekstrem ini, keheningan adalah kelangsungan hidup. Malam kembali. Cakrawala diwarnai oranye, lalu memudar menjadi ungu. Ular itu bangkit kembali dengan kesabaran yang tak terbatas. Ia menuju ke sebuah wadi yang dangkal di mana kelembapan bertahan sedikit lebih lama dan mangsa berlimpah. Di sepanjang jalan, ia bertemu dengan sesama jenisnya, seekor jantan, lebih kecil, lebih ringan, dan gelisah. Ia mendekat dengan hati-hati, mengayunkan tubuhnya dari sisi ke sisi. Ketika dua ular sisik gergaji bertemu, kedamaian tidak pernah terjamin. Makanan langka, wilayah sangat berharga. Mereka saling mengelilingi sambil mendesis pelan. Kemudian bisikan itu dimulai, suara yang memberinya nama dan legenda. Ia menggosok sisik kasarnya di sisi tubuh. Hal ini menghasilkan desisan yang kering dan kasar, seperti pasir yang meluncur melalui kaca. Jantan merespons dengan cara yang sama dan gurun bergema dengan nyanyiannya yang mengganggu. Untuk sesaat sepertinya mereka akan menyerang, namun kemudian ia menundukkan kepalanya, menyelinap pergi. Malam adalah miliknya. Gurun penuh dengan saingan, rubah berburu di bukit pasir saat senja. Kalajengking berkeliaran di celah-celah, bersenjata dan beracun. Bahkan ular lain yang putus asa karena kelaparan terkadang menyerang sesamanya. Di sini, setiap makhluk berjalan di garis tipis antara predator dan mangsa. Namun ular bersisik gergaji bertahan hidup di tempat yang hanya sedikit yang bisa melakukannya. Berminggu-minggu tanpa hujan. Tanah retak, angin mengikis lapisan atas tanah, memperlihatkan tulang-tulang burung dan kerangka luar kumbang. Ular berbisa menggali lebih dalam setiap hari, mengikuti pasir yang lebih segar. Ia akan menunggu kekeringan berlalu dalam keheningan, meringkuk di lubang yang terlindung dari panas. Tubuhnya melambat hingga hampir menghilang, bernapas sekali setiap beberapa menit, dengan detak jantung yang hampir tak terasa. Kemudian, suatu malam, angin berubah. Awan berkumpul di cakrawala. Kilatan cahaya dari kejauhan menerangi bukit pasir, disusul oleh guntur, lembut dan aneh. Hujan turun dari langit, mendesis saat menghantam pasir. Ular itu muncul dari sarangnya, menjulurkan lidahnya dengan takjub. Di sekelilingnya, gurun berubah. Udara berbau kehidupan. Benih-benih yang terkubur selama bertahun-tahun bertunas dalam semalam. Katak-katak yang diam selama berbulan-bulan mulai berkokok. Ular berbisa bergerak cepat di atas pasir yang basah. Sisiknya berkilau karena embun. Ini adalah musimnya. Sekarang ia berburu dengan melimpah, makan setelah lama kelaparan. Hujan juga membawa yang lain, teman, saingan, dan lawan. Jantan mencarinya berdasarkan baunya, tertarik oleh jejak tak terlihat di udara yang lembab.
Ketika mereka menemukannya, mereka bertarung, menggeliat, meronta-ronta, dengan tubuh terangkat dan saling terjalin, kekuatan melawan kekuatan. Pemenang mendapatkan hak untuk meneruskan keturunannya. Segera di dalam lubang di bawah batu, ia akan bertelur. Kecil, putih, sempurna. Ia tidak akan melindungi telur-telur itu. Tugasnya sudah selesai. Gurun akan menentukan nasibnya. Beberapa hari kemudian hujan berhenti, tanah kembali kering, sungai-sungai menghilang di pasir, siklus berakhir. Ular-ular yang baru lahir akan muncul ke dunia yang lebih tidak bersahabat, mungil tetapi bersenjata lengkap dengan taring tajam dan racun yang siap. Ular dewasa mengamati cakrawala dari posisinya yang istimewa di bawah batu. Bulan terbit, seperti piringan pucat di atas bukit pasir yang tak berujung. Ia bergerak sekali lagi, meluncur dengan mudah, tubuhnya seperti pita yang bergerak di atas tanah yang diterangi bintang-bintang. Setiap meluncur mendekatkannya ke wilayah baru, mangsa baru, keheningan baru. Segera cakrawala akan berubah lagi. Udara kering akan melembut dan aroma hijau akan kembali. Di selatan, jauh di balik bukit pasir, hutan Afrika membentang, lembab, penuh dengan kehidupan baru. Cahaya pagi menyinari ribuan daun, sinar matahari berkilauan seperti koin yang tersebar di lantai hutan, jauh di atas, di mana dahan-dahan saling terjalin membentuk katedral hijau. Sebuah bayangan tipis bergerak. Ia meluncur di antara cahaya yang berbintik-bintik dan dedaunan. Keheningan total. Sisiknya berkilauan dengan warna zamrud dan perunggu yang berubah-ubah, hijau lumut, coklat kulit kayu. Ini adalah boomslang, Dyspholidus typus, pembunuh diam-diam Afrika Selatan. Dengan panjang hanya 2 meter, tetapi sangat ramping, ia bergerak seperti air di antara dahan-dahan. Kepalanya kecil, segitiga, dipahat dengan sempurna, dengan mata besar yang tidak berkedip. Matanya menghadap ke depan, tidak seperti kebanyakan ular, yang memberinya penglihatan binokular. Dari ketinggian ini, ia mengamati segalanya. Seekor kadal berjemur di atas ranting. Seekor bunglon menyamarkan diri di dahan pohon. Sayap burung yang bergetar saat merawat sarangnya. Boomslang hidup di dunia yang tenang. Ia berburu bukan dengan mengejar, melainkan dengan menyamarkan diri. Ia bergoyang lembut mengikuti angin, meniru dedaunan. Lidahnya bergerak, mencicipi udara, menerjemahkan aroma menjadi pengetahuan. Di bawah, seekor burung penenun terbang ke sarangnya, membawa ranting. Boomslang tetap diam, dengan semua ototnya tegang. Ia menunggu. Menit-menit berlalu. Hutan berdengung dengan kicauan serangga. Bisikan angin di antara dedaunan akasia, nyanyian burung kakatua dari kejauhan. Ular itu tetap diam. Hanya matanya yang bergerak, mengikuti jejak burung itu. Tiba-tiba, ada gerakan cepat. Burung itu mendarat. Desisan lembut, hampir tak terdengar, keluar dari tenggorokan ular boomslang. Ia menyerang. Gerakannya cepat, lancar, dan tepat. Burung itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu diam, menggantung tak bergerak di sarangnya. Ular itu mundur, menunggu. Racunnya yang sangat kuat mulai bekerja. Racun itu menyebar ke pembuluh darah, menghancurkan kemampuan darah untuk membeku. Dalam hitungan menit, tubuh korban berubah menjadi lautan darah, baik di dalam maupun di luar. Bahkan satu tetes yang telah terlarut dapat membunuh 10 orang dewasa. Namun kematian tidak datang secara instan. Gigitan ular ini mungkin tampak ringan pada awalnya, hampir tidak terasa sakit. Beberapa jam kemudian, darah mulai mengalir dari hidung, mata, dan gusi. Namun, di puncak pohon tidak ada kekejaman, hanya ada kelangsungan hidup. Boomslang makan dengan menelan perlahan. Setelah makan, ia melingkar di sepanjang dahan yang diterangi sinar matahari, menghangatkan tubuh rampingnya. Sisiknya berkilau seperti kristal, menangkap cahaya yang tampak menembus daripada memantul. Di bawah, bahaya mengintai. Sebuah bayangan meluncur di tanah, sayap lebar seekor elang hitam. Ia mengamati puncak pohon, matanya menembus dedaunan.
Bumslang merunduk, merapat ke dahan dan kembali tidak bergerak. Elang itu berlalu, jam demi jam berlalu. Hutan berubah seiring berjalannya hari. Kadal-kadal melompat, serangga-serangga berdengung. Burung-burung berkicau dari sarangnya di atas garis sinar matahari. Bumslang bergerak lagi. Ia memanjat lebih tinggi, mencari telur. Di dekat puncak pohon marula, ia menemukan sarang burung yang dirajut dengan rapi dari rumput kering. Lubangnya menghadap ke bawah, sebuah pintu masuk sempit yang hanya bisa dijangkau oleh predator terkecil. Namun Bumslang dirancang untuk ketepatan. Ia menundukkan kepalanya yang ramping, membengkokkan tubuhnya dengan lembut. Di dalam, sang induk mengepakkan sayapnya dengan panik. Sebuah pukulan diam dan tak terlihat, dan sarang kembali sunyi. Ia memakan telur-telur itu dengan hati-hati, satu persatu, menghancurkannya di antara rahangnya. Kemudian, dengan puas, ia kembali beristirahat. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Seekor kadal pohon yang kuat dan berotot, dengan cakar yang menancap di kulit pohon, memanjat pohon yang sama. Lidahnya bergerak, menikmati aroma telur, darah, kehidupan. Bumslang merasakannya sebelum kadal itu muncul. Pandangan mereka bertemu melalui dahan yang sempit. Kadal itu memukul dengan ekornya, menggaruk kulit pohon dengan cakarnya. Ular itu melilit lebih erat dengan kepala terangkat. Ketegangan terasa di udara di antara mereka. Kadal itu menerjang. Bumslang meluncur ke samping. Tubuhnya menghilang di antara dedaunan, berkelok-kelok di antara tanaman, merambat lebih cepat daripada kadal itu bisa mengikutinya. Pengejaran berlangsung beberapa detik sebelum jarak memisahkan mereka berdua. Malam segera tiba. Hutan menjadi gelap, berubah menjadi keemasan, lalu kuning dan akhirnya hitam. Bumslang menemukan cabang berlubang, merayap masuk dan meringkuk di dalam kayu yang sejuk. Di sana ia akan beristirahat, jantungnya melambat, napasnya menjadi lebih dalam. Di ruang tersembunyi ini, ia akan tidur sampai fajar. Saat pagi tiba, hutan kembali berubah. Kabut naik dari tanah, menyelimuti pepohonan dengan lingkaran perak. Bumslang merayap keluar dari lubangnya, lidahnya bergerak-gerak untuk merasakan udara. Ia merasakan musim sedang berubah, musim semi. Di musim semi, puncak pohon berubah menjadi medan pertempuran. Jantan dengan warna yang lebih cerah, hijau yang lebih dalam, dan mata yang lebih berkilau, bergerak di antara puncak pohon untuk mencari betina. Ketika keduanya bertemu, mereka berdiri, tubuh saling terjalin, saling memukul bukan untuk melukai, tetapi untuk mendominasi. Pertarungan mereka adalah tarian spiral dan keseimbangan. Mereka saling mendorong dan memutar, bergumul sampai salah satu menyerah, meluncur dengan kekalahan. Pemenang mengklaim hak untuk bereproduksi. Ketika ia menemukan betina, betina itu menunggu di antara dedaunan, tenang dan tidak bergerak. Mereka saling terjalin. Berjam-jam berlalu sebelum mereka berpisah. Beberapa bulan kemudian, betina akan meletakkan telurnya di lubang pohon, mempercayakan telur-telur itu kepada hutan. Anak-anaknya akan lahir dengan senjata lengkap. Saat musim panas berganti menjadi musim gugur, puncak pohon mulai menipis. Daun-daun menjadi coklat dan jatuh. Hutan menjadi terang, cahaya menerobos masuk ke tempat yang sebelumnya dipenuhi bayangan. Mangsa menjadi langka. Bumslang berburu lebih sedikit, bergerak hanya ketika lapar memaksanya. Musim dingin di daerah ini tidak terlalu dingin, tetapi malam hari menjadi dingin. Ular mencari perlindungan di lubang batang kayu yang membusuk dan meringkuk di dalamnya. Di sana, dalam kegelapan, ia akan menunggu musim berlalu dengan detak jantung yang melambat dan tubuh yang menghemat energi. Minggu-minggu akan berlalu. Ketika hujan pertama kembali turun, Bumslang akan bangun kembali. Dedaunan pohon akan bergetar dengan suara serangga, burung, dan katak. Ular hijau itu akan melanjutkan patroli diam-diamnya, meluncur tak terlihat di antara cabang-cabang dan bayangan seperti hantu yang membunuh tanpa suara. Untuk saat ini, hutan bernapas dengan tenang. Sinar matahari memudar dan Bumslang meringkuk dalam keheningan. Di bawah, angin mengibaskan dedaunan yang gugur. Kekeringan menyelimuti udara mengingatkan pada gurun, pasir, dan garam. Musim berubah. Daun-daun berguguran. Mereka jatuh sambil melayang satu persatu terbawa angin ke arah timur.
Di balik pepohonan ini terbentang dunia lain, dunia pantai dan tebing, angin kering dan kabut laut. Sebuah negeri tempat tanah merah bertemu dengan laut. Kita kembali lagi ke Australia. Kabut fajar naik dari tepi hutan hujan tropis, lembut dan keprakan di atas kanopi hijau tua. Dalam kegelapan fajar, ladang yang membentang di kejauhan berkilauan dengan embun. Hamparan tebu yang luas berdesir tertiup angin. Di bawahnya tersembunyi di tanah yang lembab ada sesuatu yang bergerak. Sebuah kepala ramping muncul dari tutup batang pohon yang berlubang. Mata pucatnya bersinar di bawah cahaya baru. Taipan pantai Oxyuranus scutellatus memulai harinya. Diikuti oleh hampir 2,5 meter otot, halus seperti sutra. Tubuhnya berwarna coklat di punggung, memudar menjadi krem di perut. Kepalanya panjang, berbentuk peti mati, dipahat untuk kecepatan. Udara berdengung pelan saat ia menggerakkan lidahnya. Di suatu tempat di dekatnya, di bawah tebu, sesuatu yang kecil berderak. Taipannya bergerak seperti bayangan. Ia dapat mendeteksi panas sekecil apapun dari detak jantung, getaran napas di antara rumput. Ia meluncur ke depan, tubuhnya mengalir di antara batang-batang seperti asap. Di depan, seekor tikus berlari-lari, gemuk karena musim yang melimpah, tidak sadar. Kemudian gerakan, penerangan. Ular itu menyerang, terlalu cepat untuk diikuti oleh mata. 1 gigitan, 2, 3. Setiap taring menyuntikkan setetes racun, badai racun yang terukur. Tikus itu melompat kejang-kejang dan jatuh tak bergerak. Ular taipan itu mundur, mengamati. Racunnya adalah campuran neurotoksin yang melumpuhkan, miotoksin yang merobek otot, dan agen pembeku yang menyegel nasib dari dalam. 1 tetes saja bisa menghabisi 15 nyawa manusia. Dalam hitungan menit, tubuh tikus tergeletak tak bergerak dengan saraf yang lumpuh. Taipan makan dengan hati-hati, menelan seluruhnya, membuka rahangnya dengan presisi yang menakjubkan. Tubuhnya bergelombang saat otot-otot yang menyerap makanan berkontraksi. Setelah selesai, ia beristirahat di bawah naungan tebu dan tanah yang sejuk. Ia telah makan cukup untuk beberapa hari. Pada tengah hari, matahari bersinar dengan cahaya putih yang terik. Ladang-ladang berkilauan di bawah teriknya panas dan hutan dipenuhi dengungan serangga. Ular taipan berlindung di sarangnya, sebuah lubang teduh di bawah pohon tumbang, di mana akarnya terjalin di tanah yang lembab. Di sana ia menunggu. Hari di luar menjadi tak tertahankan dan bahkan makhluk maut ini pun perlu beristirahat. Saat sore tiba, kehidupan kembali normal. Panasnya mereda, bayangan memanjang. Ular taipan kembali menyelinap, menikmati angin sepoi-sepoi dengan lidahnya. Ia bergerak dengan anggun dan hati-hati, berkelok-kelok di antara rumput dan tanaman merambat. Di seberang ladang, seekor ular coklat berjemur di atas batu, tidak bergerak, menatap kosong ke arah mana-mana. Kedua ular ini berbagi tanah ini dengan gelisah. Keduanya adalah predator dan saingan alami. Mereka langsung saling merasakan kehadiran satu sama lain. Taipannya mengangkat kepalanya dan menegangkan tubuhnya. Ular cokelat itu mendesis dan melingkar sebagai pertahanan. Selama beberapa saat yang menegangkan, keduanya tetap diam, saling menilai, dan memutuskan. Kemudian ular cokelat itu meluncur ke belakang, mundur. Taipannya menundukkan kepalanya, kembali tenang. Ia tidak perlu berperang tanpa alasan. Malam ini penuh dengan mangsa yang lebih mudah. Di atas kepala kami, seekor burung pemangsa terbang berputar-putar. Sayapnya yang lebar menembus cahaya yang memudar. Matanya mengikuti gerakan di bawah, tetapi Taipan sudah pergi, meluncur di antara semak-semak, menghilang seolah-olah tanah itu sendiri telah menelannya. Malam tiba. Hutan tropis berdengung, katak-katak berkokok di parit-parit yang lembab dan udara dipenuhi kelembapan. Ular itu bergerak dengan kepercayaan diri yang baru, melintasi ladang ke hutan. Di sini, tanahnya lunak dan dipenuhi aroma, bandikut, walabi, dan burung-burung yang bersarang. Taipan berhenti di tepi sebuah tempat terbuka kecil, menjulurkan lidahnya dengan cepat. Mangsa sudah dekat. Seekor marsupial kecil melompat ke tempat terbuka, hidungnya bergetar.
Ia mengendus dan membeku. Terlambat. Serangan Taipan terjadi dalam sekejap. Hewan itu jatuh dalam hitungan detik. Otot-ototnya berkedut sebelum melemas. Racunnya bekerja dengan cepat. Neurotoksin mematikan saraf. Miotoksin merobek jaringan. Mereka berhenti bernapas sebelum rasa takut sempat muncul. Racunnya adalah salah satu yang paling kuat di planet ini. Setiap perburuan memiliki risiko cedera. Semakin cepat mangsa jatuh, semakin kecil kemungkinan mangsa untuk melawan atau musuh untuk membalas serangan. Saat fajar menyingsing, Taipan telah makan lagi. Ia kembali bersembunyi di dalam liangnya yang dalam, tempat udaranya sejuk dan tenang. Matahari terbit, hari baru dimulai, dan bersamaan dengan itu, siklus hidup dan mati yang baru pun dimulai. Beberapa minggu berlalu, musim hujan mulai terasa. Awan tebal menumpuk di atas hutan. Udara dipenuhi aroma hujan. Ketika badai melanda, badai itu melanda dengan dahsyat. Guntur mengguncang pepohonan, hujan mengguyur dedaunan. Ladang-ladang tergenang dan dunia menjadi basah. Bagi ular Taipan ini adalah kelimpahan. Banjir mengusir hewan pengerat dari sarangnya. Bumi dipenuhi dengan kehidupan dan bersamaan dengan itu peluang. Setelah hujan, populasi Taipan meningkat, kelimpahan mangsa tumbuh. Begitu pula dengan pemburu. Jantan menyebar untuk mencari betina. Bulan-bulan terpanas membawa pertempuran dan rayuan. Dua jantan bertemu di bawah selimut hujan, tubuh mereka melilit dan bergoyang dalam pertarungan yang sunyi. Mereka tidak menggigit, mereka berjuang untuk mendominasi, otot-otot mereka saling terjalin dan meluncur dalam jalinan yang menghipnotis, sampai salah satu dari mereka jatuh, tidak bisa bergerak, kalah. Pemenang bangkit dan maju menuju pasangannya. Ketika dia menemukannya, dia menunggunya di bawah jalinan tanaman merambat. Mereka saling mengelilingi, menikmati udara. Perlahan tubuh mereka saling terjalin dalam gerakan yang hampir lembut. Beberapa jam kemudian, mereka berpisah dan betina itu menyelinap ke dalam kegelapan untuk mencari tempat berlindung bagi telur-telurnya. Dalam beberapa bulan berikutnya, anak-anaknya akan lahir. Versi miniatur dari dirinya sendiri, masing-masing sudah dilengkapi dengan racun yang cukup kuat untuk membunuh. Saat musim hujan berakhir, hutan mulai mengering, sungai-sungai menyusut, ladang-ladang berkilauan di bawah sinar matahari yang kembali bersinar. Taipan sekarang lebih jarang berburu, menghemat energinya selama musim panas yang panjang. Ia beristirahat di bawah bebatuan, di batang pohon berlubang, di bawah naungan termite mound yang sejuk. Dunia luar kembali tenang, namun tidak sepenuhnya. Predator masih berkeliaran. Seekor kadal dengan sisik hitam dan emas, mengendus-endus akar. Ia mencium bau Taipan dan berhenti. Kedua hewan itu merasakan kehadiran satu sama lain, tetapi tidak ada yang bergerak. Taipan menunggu. Kadal itu pergi, didorong oleh rasa lapar. Seiring berlalunya bulan, matahari semakin rendah. Udara menjadi lebih dingin. Taipan bergerak lebih jarang, lebih memilih diam daripada bergerak. Lalu, suatu pagi, angin berubah. Angin bertiup lebih kencang, membawa garam dan percikan air laut. Tepi hutan hujan bergetar karena angin, dedaunan menjadi keperakan karena hembusan angin. Badai akan segera kembali. Ladang akan tergenang banjir. Siklus akan dimulai kembali. Tapi untuk saat ini, ular itu mundur ke dalam bayang-bayang tanah, melingkar pada dirinya sendiri. Seiring malam berlalu, lingkaran itu tertutup. Kisah Venom berakhir di mana ia dimulai.